PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-325 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Wirot melangkah meninggalkan mulut gua. Dia bermaksud mencari beberapa macam jenis daun-daunan yang akan dipergunakan untuk mencuci pedang naga puspa. Sementara Arya Kamandanu dan Sakawuni menunggu di serambi goa. Aku masih belum yakin apakah usaha Paman Wirot akan berhasil, Wuni. Mudah-mudahan saja berhasil, Kamandanu. Sebab bagaimanapun juga kita harus dapat menggali apa yang terdapat di balik lempengan-lempengan batu itu.
Harta kekayaan seperti yang telah dikatakan oleh Paman Ranubaya tidak akan ada manfaatnya jika kita tidak memperoleh jawaban-jawabannya. Benar, Sakawuni. Apalah artinya garis-garis di atas lempengan-lempengan batu seperti itu? Bahkan garis-garis itu membuat kita semua seperti orang kesurupan. Kalau kita dapat menyingkapkan rahasia di balik makna garis-garis itu, barulah mutiara ilmu di atas batu akan muncul. Dan tentu saja kita dapat memperoleh manfaatnya. Hampir seharian Wirat pergi. Menjelang sore hari, barulah ia muncul dari balik semak belukar di depan mulut goa. Di tangannya tergenggam beberapa jenis daun-daunan. Wirat segera menghampiri Arya Kamandanu dan Sakawuni. Beres, Ger. Saya telah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Daun apa saja itu, Paman Wirat? Daun-daun seperti inilah yang biasanya dipergunakan guru untuk ramuan mencuci senjata-senjata pusaka ciptaan beliau. Yang ini namanya daun kucala karma. Daun ini juga biasa disebut daun perbuatan baik. Kemudian yang ini merupakan jenis rumput, namanya kucara. Kucara artinya rumput kahyangan. Kemudian yang ini namanya kumuda atau kumuda puspa. Kumuda puspa artinya bunga teratai putih. 3 macam jenis tumbuh-tumbuhan inilah nantinya akan saya ramu menjadi satu. Kemudian direbus dengan api yang diperoleh dari dahan-dahan kayu cemara dewa. Saya lihat Paman Wirat juga membawa sebuah kantong. Apa isinya kantong kulit itu, Paman Wirat? Ini juga merupakan salah satu bahan untuk meramu cairan yang akan dipergunakan sebagai alat mencuci senjata pusaka. Kantong kulit ini berisi lendir garagati. Garagati adalah sejenis labah-labah hutan yang sudah sangat langka. Lendir garagati ini gunanya untuk menawarkan bisa yang terdapat di dalam tubuh senjata pusaka. Berapa lama Paman Wirat akan meramu bahan-bahan itu? Angger Kamandanu dan Nini Sakawuni, silahkan menunggu barang sejenak. Saya harus mengheningkan cipta lebih dulu sebelum meramu bahan-bahan ini. Wirat kemudian melangkah ke arah ruangan goa, lalu duduk bersila. Kedua belah matanya terpejam. Mulutnya komat kamit seperti tengah mengucapkan kata-kata doa atau pujian. Setelah itu Wirat bangkit dan menuju ke sudut goa, memungut sebuah pengaron atau kuali tanah yang besar yang dulu biasa dipergunakan Empu Ranubaya untuk meramu cairan pembersih senjata-senjata pusaka. Arya Kamandanu dan Sakawuni membantu Wirat mengangkat pengaron ke tengah-tengah ruangan goa. Wirat kemudian menyalakan api. Asap mengepul dalam ruangan goa. Dan sebentar kemudian, air di dalam pengaron sudah mulai mendidih. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Iya, sudah cukup, Engger. Menurut guru, jika cairan ini sudah berubah warna menjadi warna dadu atau kemerah-merahan, itu sebagai pertanda bahwa cairan ini sudah siap atau sudah cukup matang untuk mencuci senjata-senjata pusaka.
Sekarang tolong, Ger. Saya akan segera mencuci pedang naga puspa. Silakan, Paman. Wirot lalu meraih pedang naga puspa dari tangan Arya Kamandanu. Sesaat lamanya Wirot memandangi warangka pedang. Kemudian Wirot mengangkat pedang ke atas ubun-ubun kepalanya. Sambil terpejam, mulut Wirot komat kamit mengucapkan mantra-mantra atau doa-doa serta pujian kepada sang pemberi hidup. Selanjutnya, Wirot meloloskan pedang naga puspa dari warangkanya. Pamor pedang segera memancarkan cahaya kemerah-merahan. Wajah Wirot pun menjadi kemerah-merahan. Demikian pula wajah Arya Kamandanu serta Sakawuni menjadi kemerah-merahan. Pakaian yang mereka kenakan pun menjadi kemerah-merahan. Hampir seluruh ruangan gua berubah menjadi warna kemerah-merahan. Tangan Wirot bergetar. Tubuhnya pun bergetar seperti sedang mendukung suatu beban yang sangat berat. Wajahnya menegang. Urat-urat lehernya keluar seluruhnya, bagaikan sekumpulan cacing-cacing tanah berwarna kebiru-biruan. Maaf, Ger. Maaf, Nini Sakawuni. Silahkan mundur ke sebelah dinding goa. Janganlah Angger dan Nini Sakawuni terlalu dekat. Saya akan segera mencuci senjata pusaka ciptaan guru ini. Baik, Paman. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera mundur, duduk mepet pada dinding goa. Selanjutnya mereka melihat tangan Wirot bergerak perlahan-lahan, mencelupkan pedang naga puspa ke dalam cairan di dalam pengaron. Begitu tubuh pedang naga puspa tercelup di dalam cairan pengaron, cairan sepertinya kembali mendidih dan bergolak. Asap kemerah-merahan mengepul memenuhi seluruh ruangan, dan asap itu menyebarkan bau logam yang sangat keras dan tajam. Arya Kamandanu dan Sakawuni menjadi sesak napas. Wirot kemudian mengangkat kembali pedang naga puspa, lalu tangan kirinya memungut sehelai daun. Daun kucala karma atau daun perbuatan baik yang berwarna coklat tua. Selanjutnya Wirot membersihkan tubuh pedang naga puspa dengan menggosokkan daun kucala karma mulai dari gagangnya sampai ke ujung pedang. Baru 3 kali menggosok, daun kucala karma menjadi kering. Wirot memungut sehelai daun kucala karma yang lain yang terletak di sebelahnya. Setelah 7 kali menggosok, Wirot mencelupkan kembali pedang naga puspa ke dalam pengaron. Tiba-tiba, napas Wirot menjadi terengah-engah. Badannya seolah-olah bermandikan keringat darah. Arya Kamandanu terkejut, demikian pula Sakawuni. Ketika menyeka peluh di wajahnya, sebuah cairan kental berwarna kemerah-merahan keluar dari hidung Wirot. Oh, Paman Wirot. Ada Bangger. Saya melihat ada cairan berwarna merah keluar dari hidung Paman. Apakah Paman tidak merasakan apa-apa? Lihat, Kamandanu. Cairan itu keluar lagi. Dan sekarang lebih banyak. Memang benar. Darah kental mulai meleleh dari hidung Wirot dan mengalir ke arah lehernya. Tapi nampaknya Wirot tidak menggubris. Dia bahkan tersenyum. Dengar, Nger Kamandanu. Dan kau juga, Nini Sakawuni. Pedang ciptaan guru adalah senjata yang sangat ampuh. Pedang ciptaan guru selalu berisi tenaga gaib yang sukar dikendalikan oleh nafsu-nafsu kasar milik manusia. Itulah sebabnya pekerjaan memandikan atau membersihkan senjata pusaka buatan seorang empu yang berkemampuan tinggi bukanlah pekerjaan yang gampang.
Bahkan ada kalanya pekerjaan itu harus disertai dengan toh pati atau taruhan nyawa. Mengapa harus sampai begitu, Paman Wirot? Angger barangkali tidak percaya. Guru sendiri setiap kali memandikan keris ataupun senjata-senjata pusaka hasil ciptaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau Angger ingin tahu, sebenarnya pekerjaan memandikan sebuah senjata pusaka sama beratnya dengan pekerjaan menciptakan senjata pusaka itu sendiri. Dan saya sebenarnya belumlah pantas untuk mengerjakannya, Angger. Paman Wirot, kalau memang Paman tidak kuat memandikan senjata itu, lebih baik dibatalkan saja. Tidak, Nini. Apapun yang akan terjadi atas diri saya harus tetap menjalankan amanat guru. Sebab bagi seorang siswa, amanat gurunya adalah segala-galanya. Sudahlah, Nini. Nini Sakawuni tidak perlu mengkhawatirkan keadaan saya. Saya akan kembali bekerja. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kembali Wirot mengangkat pedang naga puspa, menariknya dari permukaan cairan di dalam pengaron. Pamor pedang semakin nampak bernyala-nyala, tapi pamor itu menjadi agak bersih. Kemudian Wirot meneruskan pekerjaannya, menggosok-gosok tubuh pedang dengan selembar daun kucala karma. Tangan-tangannya kembali bergetar, dan urat-urat di wajahnya menegang. Mendadak dari telinganya meluncur cairan darah kental berwarna kehitam-hitaman. Dan Arya Kamandanu serta Sakawuni menjadi cemas. Lihat, Wuni, lihat. Sekarang darah itu keluar dari telinga Paman Wirot. Saya kira Paman Wirot terlalu memaksakan diri, Kamandanu. Dan hal itu bisa berakibat buruk. Kita harus mencegahnya, Wuni. Kasihan Paman Wirot. Paman Wirot, Paman Wirot. Sudahlah, Paman. Hentikanlah. Lebih baik kita batalkan saja. Kami tak ingin melihat Paman Wirot memperoleh bencana. Diam, kau Kamandanu. Diam. Jangan ganggu aku. Diam. Dan duduk di situ. Paman Wirot. Paman tidak apa-apa. Maafkan saya, Engger. Saya terpaksa berbuat kasar. Saya terpaksa membentak Angger Kamandanu. Kami sangat mengkhawatirkan keadaan Paman Wirot. Kami lihat darah kental berwarna kehitam-hitaman mulai mengalir dari telinga Paman Wirot. Apakah Paman Wirot tidak merasakan sakit? Paman hanya merasa sangat lelah, Nini. Lelah sekali. Tenaga Paman sepertinya terhisap oleh kekuatan pedang naga puspa ini. Kalau begitu, sebaiknya Paman Wirot istirahat dulu. Bukankah nanti bisa dilanjutkan lagi? Tidak bisa, Engger. Membersihkan atau memandikan senjata pusaka tidak boleh ditunda-tunda. Harus sekali jadi. Tadi Paman sudah 2 kali membesut atau menggosok-gosok tubuh pedang ini dengan lembaran daun kucala karma. Paman tinggal mengerjakannya sekali lagi, Angger. Apakah memang harus dengan cara seperti itu, Paman Wirot? Iya, Nini.
Memang begitulah cara kita memandikan senjata pusaka. Harus digosok perlahan-lahan dari bawah ke atas. Dan gosokan-gosokan itu harus dilakukan dalam 3 kali tahap. Tahap pertama, kita menggosok sebanyak 7 kali. Kemudian tahap kedua, juga sebanyak 7 kali. Selanjutnya tahap yang ketiga nanti. Tubuh pedang ini akan saya gosok sebanyak 40 kali. Dengan cara seperti itu, saya kira makhluk gaib ini akan segera bersih jiwa raganya. Nah, Ngger, dan kau, Nini Sakauni, sudahlah. Jangan hiraukan apa yang terjadi atas diri saya. Angger berdua duduk saja, diam dan melihat. Sekarang paman akan mulai tahap yang terakhir. Mudah-mudahan saja setelah itu, pedang naga puspa ini akan memberikan petunjuk untuk menyingkapkan rahasia di balik lempengan-lempengan batu dan menggosok-gosok tubuhnya dengan lemparan daun kucala karma. Tubuh Wirot kembali bergetar, tangan-tangannya pun ikut bergetar, wajahnya menegang, dan urat-urat darahnya keluar bermunculan bagaikan cacing-cacing tanah. Setelah 14 kali menggosok tubuh pedang, mendadak Wirot memuntahkan darah segar dari mulutnya. Sakawuni hampir saja menjerit, tapi buru-buru Arya Kamandanu mendekap mulutnya. Mereka terus mengawasi Wirot yang masih menggosok-gosok tubuh pedang naga puspa. Wirot sepertinya sudah tidak memperdulikan dirinya lagi. Dia terus saja menggosok, walaupun mulut dan lehernya sudah berlepotan dengan darah. Sudah 7 lembar daun kucala karma menjadi kering. Sudah 24 kali Wirot menggosok. Dan nampak tubuh Wirot menjadi semakin lemah. Matanya terpejam, seolah-olah merasakan kesakitan yang luar biasa dahsyatnya. Tapi Wirot masih terus berjuang dengan gigih. Kembali daun kucala karma menjadi kering. Lembaran daun berikutnya mendapatkan giliran. Dan menjelang menyelesaikan tahap terakhir, Wirot nampak sekali memaksakan dirinya. Sambil tersengal-sengal, Wirot terus menggosokkan daun ke tubuh pedang naga puspa. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau siap bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kamandanu, kita harus menghentikannya. Bagaimana caranya, Sakawuni? Kita paksa saja Paman Wirot agar menghentikan pekerjaannya itu. Lihat keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi, Kamandanu. Darah sudah banyak keluar dari mulut, lubang hidung, dan telinganya. Ayo cepat, Kamandanu. Kita rebut saja pedang itu. Sakawuni hampir saja bangkit dari duduknya. Arya Kamandanu buru-buru meraih tangannya. Pada saat itulah Wirot menyelesaikan pekerjaannya. Dan begitu selesai gosokan-gosokan terakhir, gosokan-gosokan yang ke-40, Wirot menjadi terbatuk-batuk sambil memuntahkan darah berulang kali. Dan kemudian tubuhnya roboh terlentang di atas lempengan batu. Arya Kamandanu dan Sakawuni sangat terkejut melihat keadaan Wirot. Buru-buru mereka menghampiri Wirot dan mengangkatnya serta menyandarkannya pada dinding goa. Untuk
Untuk sesaat lamanya, mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Wirot, murid setia Empu Ranubaya itu? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang mau tuhait, inom bae. Puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer Cap Siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Puyer obat sakit kepala Cap
19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-326 ini didukung oleh para pemain Ivona Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sekarang Wirot sudah memulai tahap ketiga memandikan pedang naga puspa. Kelihatan Wirot memaksakan dirinya. Dan hal itu jelas akan membuat akibat yang buruk. Tapi nampaknya Wirot tidak lagi memperdulikan keadaan dirinya. Walaupun telinganya sudah mengeluarkan darah, hidungnya melelehkan darah, dan beberapa kali dia memuntahkan darah segar. Namun Wirot masih terus bekerja, menggosok dan menggosok tubuh pedang naga puspa. Arya Kamandanu dan Sakawuni yang duduk bersandar pada dinding goa kelihatan sangat cemas melihat keadaan Wirot. Lihat Kamandanu, lihat Paman Wirot, kita harus menghentikan pekerjaannya itu. Tapi bagaimana caranya, Sakawuni? Bukankah kau tidak ingin Paman Wirot mendapat cedera? Iya, tapi bagaimana caranya? Kau tadi melihat sendiri bahwa Paman Wirot tidak mau lagi diganggu. Bahkan dia sangat marah ketika aku berusaha untuk mencegahnya meneruskan pekerjaannya itu. Tidak ada lagi cara yang lain, Kamandanu. Kita harus merebut pedang naga puspa dari tangannya. Dia harus berhenti menggosok-gosok tubuh pedang itu. Dia harus menghentikan pekerjaan yang berbahaya itu. Sakawuni segera bangkit dari duduknya. Tapi belum seluruhnya dia berdiri. Mereka melihat tubuh Wirot semakin bergetar. Dan akhirnya Wirot... Paman Wirot. Dia pingsan, Sakawuni. Marilah kita baringkan tubuhnya di tempat yang lebih baik, Kamandanu. Ayolah kita angkat ke atas lempengan batu sana. Pelan-pelan, Sakawuni. Ya. Kau di sebelah sana, aku di sini. Arya Kamandanu dan Sakawuni mengangkat tubuh Wirot dan membaringkannya di atas lempengan batu yang bersih. Arya Kamandanu menyeka darah yang mengotori mulut Wirot dan sebagian lehernya. Pedang naga puspa masih tergeletak di bibir pengaron. Batang pedang itu sekarang nampak berkilat-kilat. Oh, lihat Kamandanu. Kemarilah cepat. Lihat. Ada apa, Sakawuni? Lihatlah. Ada tulisan muncul dari tubuh pedang naga puspa ini. Lihat saja. Ini. Mungkin inilah kunci untuk membuka rahasia di balik lempengan-lempengan batu itu. Oh, apa bunyi tulisan itu, Kamandanu? Cakar Nogo Kinurat Papat Hanawut Angkoso. Petit Nogo Kinurat Papat Pusoko Ranonggo Matio. Rajah Nogo Kinurat Papat minongko sifat Roso Jalmo. Apa itu artinya? Ya, mana aku tahu. Hanya berisi 3 buah kalimat yang tidak begitu jelas artinya. Tidak begitu jelas maksudnya. Coba, akan kuulangi lagi, Buni. Cakar Nogo Kinurat Papat Hanawut Angkoso. Petit Nogo Kinurat Papat Pusoko Ranonggo Matio. Rajah Nogo Kinurat Papat sifat papat minongko Roso Jalmo. Bagaimana kita bisa menjabarkan kalimat-kalimat ini, Buni? Barangkali kita harus mencari hubungannya dengan lempengan-lempengan batu itu, Kamandanu. Kalau saja Paman Wirot tidak pingsan, barangkali Paman Wirot dapat membantu kita untuk memahaminya. Kau benar, Buni. Kalau begitu marilah kita rawat Paman Wirot agar segera sembuh. Mudah-mudahan saja lukanya tidak terlalu berat.
kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala Capsiolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer Capsiolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom puyer obat sakit kepala Capsiolas. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Arya Kamandanu dan Sakawuni kemudian merawat Wirot. Arya Kamandanu berusaha untuk mengurut bagian-bagian penting dari tubuh Wirot. Sementara Sakawuni mempalurinya dengan ramuan daun-daunan. Menjelang fajar tiba, Wirot siuman kembali. Arya Kamandanu dan Sakawuni merasa sangat girang dan lega. Paman, syukurlah Paman segera sadar kembali. Bagaimana, Paman? Apa yang Paman rasakan? Saya hanya merasa sangat lelah, Niki Sakawuni. Saya merasa sangat lelah dan mengantuk sekali. Sepertinya saya baru saja menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang sangat berat. Memang, Paman Wirot baru saja menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat. Saya kira tidak ada yang bisa atau sanggup mengerjakannya selain Paman Wirot. Iya. Bagaimana Ngger Kamandanu? Nampaknya saya pingsan cukup lama. Apakah Angger Kamandanu dan Nini Sakawuni tidak menemukan sesuatu apapun dari dalam tubuh pedang naga puspa? Kami telah memperoleh petunjuk, Paman Wirot. Walaupun petunjuk itu masih sangat samar-samar. Petunjuk? Petunjuk itu berupa apa, Angger? Petunjuk itu berupa 3 buah kalimat pendek yang tiba-tiba muncul dari tubuh pedang naga puspa. Sakawuni yang pertama kali melihatnya, Paman. Kami berdua berusaha untuk memahami isi 3 kalimat sastra itu. Namun hasilnya tidak ada. Kami belum menemukan apa-apa kecuali bunyi 3 baris kalimat yang seolah-olah tidak ada artinya. Bagaimana bunyi kalimat itu, Ger? Saya telah menyalinnya di atas rontal, Paman Wirot. Cakar nogo ginurat papat, hanawut angkoso. Petit nogo ginurat papat, pusoko ranonggo madio. Rajah nogo ginurat papat, sifat papat minangka rasa jalmo. Nah, demikianlah Paman Wirot. Demikianlah bunyi kalimat-kalimat itu. Iya. Bagaimana, Paman? Apakah Paman sudah dapat menangkap artinya? Kita tidak usah terburu-buru, Ger. Biarlah saya akan merenungkan 3 buah kalimat itu barang semalam. Lagi pula keadaan saya masih belum pulih sama sekali. Baiklah, Paman. Memang sebaiknya Paman Wirot istirahat lebih dulu. Supaya tubuh Paman Wirot kembali menjadi segar. Kami akan sabar menunggu, Paman. Malam itu, mereka tidak meneruskan membahas atau mencari arti di balik 3 kalimat yang tertulis di atas tubuh pedang naga puspa. Wirot kelihatan istirahat dengan tenang dalam tidurnya. Demikian pula Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mereka tidur pulas sekali setelah mengalami berbagai peristiwa penting di dalam goa. Malam berikutnya, barulah Wirot mengajak Arya Kamandanu dan Sakawuni kembali membahas 3 buah kalimat tersebut. Bagaimana, Paman Wirot? Apakah Paman masih merasakan sakit? Tidak, Ngger. Paman sudah merasa jauh lebih segar sekarang. Bagaimana, Ngger? Bagaimana Nini Sakawuni?
Apakah kalian sudah siap untuk membahas 3 buah kalimat yang tertulis di atas pedang naga puspa ini? Kami sudah siap, Paman. Baiklah. Sekarang marilah kita lihat dengan kalimat yang pertama. Bunyinya, Cakar Nogo Ginurat Papat Hanaut Angkoso. Ya, mungkin maksudnya demikian, Ger. Ginurat Papat mengandung arti 4 jurus. Jadi kalimat pertama mempunyai maksud bahwa keempat jurus pertama ilmu kanuragan naga puspa tahap ketiga adalah merupakan jurus-jurus cakar. Ya, kemudian kalimat yang kedua berbunyi, Petit Nogo Ginurat Papat Pusoko Ranonggo Madyo. Kalimat kedua ini pun memberikan petunjuk bahwa jurus berikutnya juga terdiri dari 4 jurus. Dan keempat jurus itu merupakan jurus-jurus petit atau jurus-jurus ekor naga. Ranonggo Madyo artinya senjata yang dipergunakan di dalam peperangan. Demikianlah. Jika seekor naga sedang terlibat dalam suatu peperangan atau pertempuran sengit, maka dia pun tidak lupa menggunakan ekornya sebagai senjata. Kemudian kalimat ketiga berbunyi, Raja Nogo Ginurat Papat, sifat papat minongko roso jalmo. Ginurat Papat artinya juga sama dengan yang sebelumnya, berisi 4 jurus. Kemudian Raja Nogo artinya garis-garis yang terdapat di dalam telapak tangan ataupun kaki-kaki seekor naga. Garis-garis itu merupakan sifat papat atau sifat 4 penjuru angin. Jadi kalimat ketiga tersebut kurang lebih maksudnya demikian, Ger. 4 jurus yang terakhir inilah merupakan jurus-jurus pamungkas dari ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Jurus cakar merupakan jurus-jurus pembuka. Jurus petit merupakan jurus-jurus inti. Sedangkan jurus-jurus rajah merupakan senjata pamungkas. Nah, Nger dan kau Nini Sakauni, supaya lebih jelas lagi, marilah kita selaraskan dengan lempengan-lempengan batu yang tersandar di dinding goa itu. Marilah kita lihat. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Wirat kemudian membuka lempengan-lempengan batu yang tertutup oleh daun-daun talas hutan yang lebar. Kembali nampak kuratan-kuratan atau garis-garis yang terpahat di atas lempengan-lempengan batu. Wirat kemudian menyusun lempengan-lempengan batu sesuai dengan urutan yang sebenarnya. 4 lempengan yang pertama merupakan jurus-jurus cakar. Kemudian disusul 4 lempengan kedua yang merupakan jurus-jurus petit atau jurus-jurus ekor naga. Selanjutnya 4 lempengan yang terakhir diletakkan di belakangnya. Nah, sepertinya beginilah susunan yang seharusnya, Ger.
Bagaimana menurut Angger Kamandanu dan Nini Sakawuni? Apakah ada perubahan? Oh, aneh sekali. Sekarang saya tidak merasakan apa-apa. Walaupun terus-menerus mengamati garis-garis di atas lempengan batu ini, Paman. Iya, kepala saya sekarang tidak menjadi pusing, Paman Wirot. Mungkin susunannya sudah benar demikian, Paman. Lihat, Ngger. Lihat, Nini. Inilah yang dimaksudkan jurus-jurus cakar. Garis-garis ini merupakan cakar naga. Dan garis-garis berikutnya merupakan gerakan-gerakan yang harus ditempuh cakar-cakar naga tersebut. Bukankah sekarang menjadi lebih jelas? Benar, Paman Wirot. Sekarang sudah nampak mulai terang. Mungkin inilah yang dimaksud jurus-jurus ekor atau petit naga. Nah, lihat Buni. Lihat 4 lempengan batu ini. Bagaimana pendapatmu? Iya, sekarang memang sudah jelas, Kamandanu. Jelas bahwa 4 lempengan batu itu menggambarkan jurus-jurus petit naga. Tapi Paman, sepertinya keempat lempengan batu berikutnya tidak sama dengan lempengan-lempengan batu sebelumnya. Tentu saja, Nini Sakawuni. Keempat lempengan batu yang terakhir merupakan jurus-jurus pamungkas. Lihat saja garis-garisnya begitu tajam. Tajam, aneh, dan agak semeraut. Jurus-jurus Raja Naga ini menggunakan 4 kiblat atau 4 penjuru angin sebagai ruang geraknya. Dan kekuatan yang digunakan untuk mendukung keempat jurus ini adalah kekuatan atau hawa murni yang terdapat di dalam tubuh si pendekar. Karena itu ditulis di dalam kalimat ketiga dengan sifat papat minongko roso jalmo. Sifat papat artinya sifat air, sifat bumi, sifat api, dan sifat angin. Keempat unsur kekuatan itu digabung menjadi satu, sehingga manjing atau masuk dan mengeram di dalam rasa manusia. Rasa manusia artinya di sini ilmu roso pangroso, atau naluri, atau kekuatan batin. Nah, bagaimana Ngger Kamandanu? Kita harus bersyukur karena rupanya Sang Hyang Widi telah memberikan petunjuk kepada kita, agar kita dapat menemukan rahasia di balik garis-garis lukisan di atas lempengan batu. Tanpa petunjuk dari Sang Hyang Widi, garis-garis itu tetap akan merupakan rahasia selama-lamanya. Tidak seorang pun yang akan mampu menjabarkannya, kecuali almarhum guru. Iya. Memang benar apa yang dikatakan Paman Ranubaya. Lempengan-lempengan batu ini ternyata merupakan warisan atau harta benda yang tidak ternilai harganya. Benar-benar merupakan mutiara-mutiara ilmu di atas batu. Baik Wirot, Arya Kamandanu ataupun Sakawuni merasa benar-benar gembira dan lega karena telah dapat memahami apa yang dilukiskan oleh Empu Ranubaya di atas lempengan-lempengan batu. Malamnya mereka kembali istirahat dengan tenang dalam tidurnya masing-masing. Kemudian hari berikutnya, Arya Kamandanu ingin mencoba jurus-jurus yang telah dapat dipelajarinya dari atas lempengan-lempengan batu. Hal ini dikemukakannya kepada Wirot setelah mereka selesai melahap ubi kayu rebus dan air daun asam gunung sebagai sarapan pagi. Nah, Ngger, apakah Angger Kamandanu benar-benar ingin mencobanya? Iya, Paman Wirot. Saya akan mencobanya. Saya akan mencobanya dengan pedang naga puspa ini. Saya ingin tahu, apakah kira-kira saya mampu memainkan ke-12 jurus ilmu kanuraga naga puspa tahap ketiga? Baiklah, Ngger. Silakan Angger Kamandanu mencoba. Mari Nini Sakawuni. Mari kita duduk agak menjauh. Biarkan ruangan goa ini dipergunakan Angger Kamandanu untuk mencoba jurus-jurus ilmu pedang naga puspa tahap yang ketiga.
kenapa? Rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Wirot dan Sakawuni menggeser duduknya sehingga mepet ke dinding goa. Arya Kamandanu berdiri tegak di tengah-tengah ruangan goa sambil terus menatap lempengan-lempengan batu di depannya. Kemudian tangannya perlahan-lahan bergerak meraba gagang pedang naga puspa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Arya Kamandanu di dalam ruangan goa? Apakah dia akan berhasil memperagakan jurus-jurus pedang naga puspa tahap ketiga? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-327 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirot, Ivona Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada malam sebelumnya, Wirot berhasil menjabarkan maksud-maksud yang terkandung di dalam 3 buah kalimat yang tertera di atas tubuh pedang naga puspa. 3 buah kalimat itu memang merupakan kunci untuk memahami garis-garis ataupun lukisan-lukisan aneh yang terpahat di atas lempengan-lempengan batu. Baik Wirot, Arya Kamandanu ataupun Sakawuni merasa sangat lega dan gembira. Setelah lempengan-lempengan disusun sebagaimana mestinya, ternyata garis-garis aneh yang terpahat di atasnya sama sekali tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap jiwa mereka. Mereka dapat sepuas-puasnya mengamati garis-garis tersebut. Malam berikutnya, Arya Kamandanu bermaksud memperagakan atau mencoba 12 jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Sekarang dia sudah tegak berdiri di tengah-tengah ruangan goa. Sementara kedua belah matanya dengan tajam mengawasi garis-garis di atas lempengan batu. Wirot dan Sakawuni mengawasi dari tempat yang agak jauh, kurang lebih 4 batang tombak jaraknya dari pusat ruangan goa. Mereka duduk merapat pada dinding goa. Arya Kamandanu sudah menarik pedang naga puspa dari warangkanya. Kembali ruangan goa menjadi terang oleh warna kemerah-merahan yang dipancarkan oleh pamor pedang. Perlahan-lahan, Arya Kamandanu mengangkat pedang naga puspa ke atas, lurus dengan dadanya. Itulah permulaan dari jurus-jurus cakar naga. Cakar nogo kinurat papat hanawut angkoso. Dengan lincah, Arya Kamandanu terus memainkan jurus-jurus cakar naga. Pedang naga puspa berkelebat kiri kanan bagaikan cakar-cakar naga, hendak menyambar mangsanya. Gerakannya sangat cepat, dan sambaran-sambarannya benar-benar dahsyat serta mengerikan. Wirot dan Sakawuni sampai ternganga keheranan melihat apa yang dilakukan Kamandanu di dalam ruangan goa. Dan sudah dapat selaras dengan garis-garis yang dipahatkan oleh Paman Ranubaya di atas lempengan-lempengan batu itu. Sudah cukup serasi, Ger. Hanya panjang pendeknya garis
serta arahnya masih belum terlalu persis sama. Tapi dengan latihan-latihan yang ketat dan tekun, saya kira Angger Kamandanu akan bisa menguasai jurus-jurus cakar naga dengan bagus. Gerakanmu sepertinya bukan dilakukan oleh seorang manusia sewajarnya, Kamandanu. Sepertinya kau dibantu oleh kekuatan gaib yang tidak dapat dilihat mata. Memang aneh sekali, Sekawuni. Aku pun tidak tahu persis apa yang aku lakukan. Gerakan-gerakan aku pun seperti ada yang menuntun. Nah, Paman Wirot, sekarang saya akan memainkan jurus-jurus petir naga. Angger Kamandanu harus lebih berhati-hati. Jurus-jurus petir naga merupakan jurus-jurus inti. Angger Kamandanu harus dapat menguasai diri. Jangan larut dan jangan terlalu terbawa oleh kekuatan pedang naga puspa dan kekuatan garis-garis di atas lempengan batu itu. Sebab akibatnya akan bisa berbahaya sekali. Baik, Paman Wirot. Saya akan mencobanya. Kembali pedang naga puspa keluar dari warangkanya. Sekarang Arya Kamandanu menarik pedang naga puspa ke belakang. Tangan kirinya mencengkram erat-erat lengan. Sepintas lalu sosok pedang naga puspa mirip ekor naga. Arya Kamandanu menarik napas beberapa kali sambil memejamkan matanya. Petit nogo kinurat papat. Pusaka ranangga madya. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Memang benar apa yang dikatakan Wirot. Jurus-jurus petir naga merupakan jurus-jurus inti. Pedang naga puspa sekarang nampak bagaikan ekor naga yang sedang murka. Sekali waktu dia mengibas ke kiri, kemudian pada saat berikutnya dia menerkam ke arah kanan. Selanjutnya dia bergulung-gulung, dan gulungan-gulungan itu menimbulkan angin yang mendesis-desis bunyinya. Arya Kamandanu ingat apa yang dipesankan oleh Wirot. Dia tidak boleh terlalu larut mengikuti kekuatan gaib yang menuntun gerakan-gerakannya. Karena itu dia segera ingin menyudahi permainan pedangnya. Kamandanu, kau tidak apa-apa, Kamandanu? Kamandanu, kau mengalami sesuatu? Paman Wirot, ada apa dengan Kamandanu? Sepertinya dia kehilangan sebagian dari kesadarannya. Sabarlah, Nini Sakawuni. Tunggulah sebentar. Barangkali Angger Kamandanu sedang berusaha untuk memulihkan kembali kesadarannya. Baru saja Angger Kamandanu terbawa oleh sesuatu kekuatan gaib di luar kesadarannya. Aku lelah sekali. Bagaimana, Paman Wirot? Kau harus istirahat, Kamandanu. Janganlah memaksakan diri. Kau hampir saja kehilangan seluruh kesadaranmu. Apa benar begitu, Paman Wirot? Benar, Nger.
Angger baru saja kehilangan sebagian dari kesadaran Angger. Tapi nampaknya Angger tidak melupakan pesan-pesan saya. Saya memang hampir saja terbawa hanyut oleh aliran kekuatan gaib yang muncul dari tubuh pedang naga puspa ini, Paman Wirot. Aliran tenaga gaib itu sepertinya terpancing keluar seluruhnya oleh garis-garis yang merupakan kalimat-kalimat jurus yang saya mainkan. Tenaga saya hampir saja terhisap habis. Tapi Angger Kamandanu telah memperlihatkan suatu permainan jurus-jurus pedang yang luar biasa. Angger Kamandanu boleh menanyakannya pada Nini Sakawuni kalau kurang percaya. Iya, kau kelihatan seperti seekor naga yang sedang murka, Kamandanu. Beberapa kali kami terpaksa merunduk karena sambaran-sambaran ekor naga puspa yang kau mainkan. Bagaimana dengan jurus-jurus berikutnya, Paman Wirot? Wirot tertegun sesaat mendengar pertanyaan Arya Kamandanu. Dia tidak segera menjawab. Melihat Wirot tidak segera memberikan jawaban, Arya Kamandanu melangkah menghampirinya. Bagaimana, Paman Wirot? Maksud saya jurus-jurus Raja Naga. Apakah Angger Kamandanu juga akan mencobanya sekarang? Iya, Paman. Saya ingin mencobanya. Tapi ingat, Angger. Jurus-jurus Raja Naga merupakan jurus-jurus pamungkas ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Sebaiknya Angger Kamandanu tidak usah terburu-buru untuk mencobanya. Iya, Kamandanu. Mengapa harus buru-buru? Kau kelihatannya sangat lelah. Lebih baik mencari hari yang lain, di mana keadaan tubuhmu jauh lebih segar dari sekarang, Kamandanu. Mengapa saya tidak mencobanya sekarang saja, Sakawuni? Saya merasa cukup segar. Saya cukup sehat. Saya tidak mengalami cedera apapun. Dan lagi apa gunanya kita dapat memahami makna yang terkandung di dalam garis-garis itu kalau kita tidak mau mencobanya? Angger, jurus-jurus pamungkas, jurus-jurus Raja Naga itu sangat berbahaya. Angger harus mempunyai persiapan yang jauh lebih baik sebelum memainkannya. Saya hanya ingin mencobanya barang beberapa garis saja, Paman. Mungkin tidak usah seluruhnya. Arya Kamandanu kembali melompat ke tengah-tengah ruangan goa. Untuk sesaat lamanya, dia tegak berdiri di tengah-tengah ruangan goa. Kemudian, tangannya perlahan-lahan kembali menjamah pedang naga puspa. Kembali pedang naga puspa keluar dari warangkanya. Sekarang Arya Kamandanu menggerak-gerakkan pedang naga puspa mengikuti arah kiblat atau penjuru angin. Pertama kali dia menggerakkan ke sebelah utara, kemudian ke arah barat, selanjutnya ke arah selatan, dan terakhir kali dia menggerak-gerakkan pedang itu ke sebelah timur. Lalu dia membuat sebuah putaran yang manis dan indah. Dan putaran itu semakin lama semakin kencang bagaikan kitiran. Raja Nogo Kinurat Papat, sifat papat minongko rasa jalmu. Kali ini Arya Kamandanu memainkan jurus-jurus yang merupakan jurus-jurus pamungkas ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Dan memang benar apa yang telah dikatakan oleh Wirot. Jurus-jurus Raja Naga benar-benar jurus pedang yang sangat dahsyat. Tidak mengherankan kalau jurus-jurus ini merupakan jurus-jurus pamungkas. Pamungkas artinya senjata yang selalu dipergunakan untuk mengakhiri pertarungan dengan musuh. Sekarang apa yang dilakukan oleh Arya Kamandanu nampak bagaikan sebuah tontonan yang sangat langka. Gerakan-gerakannya sungguh indah tapi mengerikan. Kadangkala Arya Kamandanu nampak bagaikan seekor naga yang terbang di sekitar ruangan goa. Dan teriakan-teriakannya bagaikan raungan-raungan naga yang sedang murka. Tapi mendadak Arya Kamandanu terkejut. Dia tak mampu lagi mengendalikan dirinya. Dia terus terbawa hanyut oleh arus kekuatan gaib yang terpancar dari tubuh pedang naga puspa yang sudah terpancing oleh garis-garis jurus Raja Naga. Arya Kamandanu mengerahkan seluruh kemampuan ilmunya. Tapi usahanya untuk menghentikan gerakan-gerakannya sia-sia belaka. Bahkan gerakan-gerakan itu semakin gila. Wirot tersentak di tempat duduknya. Tahan, Gek! Tahan! Jangan teruskan, Gek! Saya tidak bisa, Paman. Saya tidak bisa menghentikannya.
Ayo kita menyingkir Nini Sakauni. Cepat. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Keadaan Arya Kamandanu benar-benar gawat. Dia sudah tidak mampu sama sekali menguasai dirinya lagi. Arus kekuatan gaib dari pedang naga puspa terus menyeretnya, seolah-olah ingin menghancurkannya. Arya Kamandanu sekalipun berusaha keras mengerahkan seluruh kekuatannya, namun usahanya tidak banyak gunanya. Bahkan tenaganya semakin lama semakin tersedot habis. Arya Kamandanu kelihatan sangat lelah, namun begitu dia masih terus bergerak berputar-putar. Kadangkala dia berguling-guling di lantai goa. Mendadak kemudian dia melompat ke langit-langit goa. Dan selanjutnya berjumpalitan di udara. Arya Kamandanu benar-benar seperti orang kesurupan. Dan semakin lama tubuhnya semakin lemah. Suatu saat bahkan tubuhnya membentur dinding goa. Tapi segera bangkit kembali. Seolah-olah ada yang mengangkatnya. Arya Kamandanu benar-benar sudah tidak berdaya. Dia bagaikan seonggok tulang-tulang tak bernyawa yang dibawa oleh kekuatan gaib, diombang-ambingkan ke sana kemari semau-maunya. Beberapa kali tubuhnya terbanting ke dinding goa sehingga punggungnya sampai robek-robek dan mengeluarkan darah. Sementara itu Wirot tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan Sakawuni hanya menatap dengan cemas apa yang dialami oleh Arya Kamandanu. Mereka berdua sama sekali tidak berani mendekatinya. Mereka berdiri merapat di depan pintu goa. Mendadak, mereka melihat Arya Kamandanu melompat ke atas dinding goa, kemudian jungkir balik ke udara beberapa kali, sebelum akhirnya pedang naga puspa meluncur deras ke arah dinding goa. Kamandanu! Kamandanu! Bagaimana ini, Paman Wirot? Lihat, Paman, lihat. Kamandanu sepertinya terluka parah. Iya, sayang sekali. Mengapa Angger Kamandanu terlalu terburu-buru? Ya, sudahlah, Nini Sakawuni. Marilah kita angkat tubuh Angger Kamandanu ke atas lempengan batu itu. Kita tunggu sebentar. Barangkali dia akan segera siuman kembali. Kamandanu masih juga belum sadar, Paman Wirot. Apakah luka-lukanya berbahaya, Paman? Nanti dia akan sadar kembali, Nini Sakawuni.
Dia tidak terluka. Maksud saya, dia tidak terluka dalam. Dia hanya merasa sangat lelah karena kekuatannya terkuras habis. Lihat, Paman Wirot. Pedang naga puspa itu menancap erat pada dinding goa. Wirot memalingkan wajahnya ke arah dinding goa. Dan memang benar, pedang naga puspa menancap hampir separuh pada dinding goa. Asap putih mengepul di sekitar gagang pedang. Apakah pedang naga puspa itu tidak menjadi rusak, Paman Wirot? Tidak, Nini. Goa ini bisa runtuh. Tapi pedang naga puspa itu tidak akan menjadi rusak. Itulah ciri-ciri hasil karya guru. Guru memang ampuh sekali dalam hal pembuatan senjata pusaka. Kamandano. Dia sudah mulai sadar kembali, Paman. Kamandano, apa yang kau rasakan? Tulangku serasa remuk, Sakawuni. Di mana Paman Wirot? Saya di sini, Ngger. Saya minta maaf, Paman Wirot. Saya menyesal sekali. Saya tidak mengindahkan kata-kata dan peringatan Paman Wirot. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kamandanu merasakan tulang-tulangnya remuk, dan dia merasakan bagaikan baru saja terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Malam itu, Sakawuni merawat luka-lukanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan mereka alami selanjutnya di dalam goa? Dan bagaimana dengan pedang naga puspa yang menancap pada dinding goa? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung
bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-328 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Wenda Lubis sebagai Wirot, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Beni sebagai Jana Lelung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Dia seperti terseret hanyut oleh kekuatan gaib di luar dirinya. Dia merasakan tubuhnya diombang-ambingkan ke sana kemari. Dan akhirnya Arya Kamandanu merasa lemas dan jatuh pingsan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a Kamandanu, dia sudah sadar kembali, Paman Wirot. Apa yang kau rasakan, Gen? Paman Wirot, rupanya saya telah pingsan. Kau pingsan cukup lama, Kamandanu. Semula kami sudah sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Di mana pedang naga puspa? Lihat, Kamandanu, lihat. Pedang naga puspa menancap pada dinding goa. Arya Kamandanu membalikkan punggungnya.
dan dia melihat pedang naga puspa menancap hampir separuh pada dinding goa. Asap tipis keluar dari arah gagang pedang. Bagaimana pedang itu bisa menancap sedalam itu? Sudahlah, Angger. Lebih baik Angger istirahat barang sejenak. Saya lihat punggung Angger Kamandanu terluka akibat benturan-benturan dengan dinding goa. Biarlah nanti Nini Sakawuni akan memborehinya dengan ramuan daun-daunan. Iya, nanti aku yang akan merawat luka-lukamu, Kamandanu. Sekarang sebaiknya kau istirahat. Malam itu, Arya Kamandanu tidur sambil merasakan pedih di bagian punggungnya. Sebelum terlelap, dia sempat berpikir mengenai pedang naga puspa. Sungguh-sungguh luar biasa senjata ciptaan Paman Ranubaya. Apakah ada senjata seperti itu pernah dilahirkan di muka bumi ini? Sungguh dahsyat kekuatan gaibnya. Tapi rasa-rasanya sulit untuk bisa menguasai jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Kukira ilmu ini bukan ilmu yang lumrah. Bukan ilmu yang biasanya dipelajari oleh pendekar-pendekar kebanyakan. Punggungku terasa perih sekali. Untung aku masih bisa menyelamatkan diri. Untung Sang Hyang Widi masih melindungiku. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Setelah 3 hari Sakawuni merawat luka-lukanya, Arya Kamandanu nampak lebih segar. Punggungnya tidak terlalu nyeri lagi. Di suatu pagi yang cerah, mereka bertiga kembali berbincang-bincang di mulut goa sambil menikmati sarapan pagi. Saya lihat Angger Kamandanu termenung sejak tadi. Apa yang sedang Angger pikirkan? Apa masih soal ilmu kanuragan naga puspa tahap ketiga? Benar, Paman Wiro. Saya masih penasaran. Mengapa Angger penasaran? Iya. Sekalipun kita sudah dapat membaca makna yang tercantum di dalam garis-garis di atas lempengan batu itu. Tapi rasanya masih jauh dari memuaskan, Paman. Apa gunanya kita bisa membaca kalau kita tidak mampu untuk memperagakannya, tidak mampu untuk menguasainya? Kau sudah memperagakannya dengan cukup bagus, Kamandanu. Sakawuni, ketika sedang memperagakan jurus-jurus cakar naga, petit naga dan rajah naga, aku kehilangan sebagian kesadaranku. Dan sekarang ini aku sama sekali sudah melupakannya. Kita tidak mungkin menguasai sebuah ilmu dengan cara seperti itu. Sudahlah, Angger. Angger Kamandanu harus bersabar. Sekarang yang penting, kita harus dapat mencabut kembali pedang naga puspa. Saya sudah mencobanya berkali-kali, Paman Wirot. Tapi pedang itu sama sekali tidak bergerak. Sepertinya dia sudah lengket, menjadi satu dengan dinding goa. Saya akan mencobanya. Tunggu dulu, Angger. Tunggu. Angger Kamandanu pun tidak akan mampu mencabutnya. Kecuali bila kita berusaha bersama-sama. Mengapa begitu, Paman Wirot? Saya pernah mencabut pedang naga puspa yang menancap pada sebongkah batu karang.
Waktu itu pedang naga puspa masih berada di tangan pendekar. Ingat, Ngger. Pedang naga puspa adalah pedang yang sangat ampuh. Dan Angger Kamandanu telah menancapkannya pada dinding goa dengan dibantu oleh kekuatan gaib yang mengalir dari tubuh pedang yang sudah bersatu padu dengan tenaga gaib yang lahir dari jurus-jurus Raja Naga. Saya kira tidak seorang pun mampu mencabut pedang naga puspa tanpa dilambari dengan kekuatan gaib yang dahsyat. Karena itu, Angger, marilah kita coba untuk mencabutnya bersama-sama. Kita satu padukan kekuatan kita. Mudah-mudahan saja segera bangkit. Sejenak Wirot menatap pedang yang masih menancap pada dinding goa. Pedang itu menancap dengan sangat erat, seolah-olah memiliki akar, seperti sebuah tanaman ajaib yang tiba-tiba tumbuh dari bongkahan batu. Pamor pedang yang masih menyala-nyala menebarkan cahaya merah di sekitar dinding goa. Wirot kemudian memejamkan matanya sebentar, menarik napas panjang beberapa kali, kemudian menoleh ke arah Arya Kamandanu. Angger Kamandanu mempunyai aji seipi angin yang cukup bagus. Angger dapat menggunakannya. Baik, Paman. Arya Kamandanu kemudian memejamkan matanya sesaat, menarik napas panjang 3 kali, dan terasa pusarnya menjadi dingin. Tubuhnya menjadi sangat ringan. Seluruh kekuatan dialirkan melalui pembuluh-pembuluh darah lengan dan dipusatkan pada telapak tangan. Wirot meraba pedang naga puspa dan mencengkramnya erat-erat. Arya Kamandanu mencengkram tangan kiri Wirot, sementara Sakawuni menggenggam tangan kiri Arya Kamandanu. Marilah kita mulai menariknya, Ngger. Mari, Nini Saka, cabutnya. Mari, Paman. Biar pedang itu saya masukkan kembali ke sarungnya. Lihat, Paman Wirot. Lihat, dinding gua terus-menerus runtuh. Ayo, cepat. Bagaimana, Paman Wirot? Mulut gua sudah rapat tertutup oleh batu-batuan. Mungkin memang harus begitulah kejadiannya, Ngger. Ya, sudahlah. Yang penting kita bertiga bisa menyelamatkan diri. Tapi lempengan-lempengan batu itu terkubur di dalam goa, Paman Wirot. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Nini Sakawuni. Mungkin itulah kehendak Sang Hyang Widi. Atau mungkin itulah kehendak Guru. Biarlah lempengan-lempengan batu itu terkubur bersama rahasianya. Kalau begitu kita telah gagal, Paman. Bukankah Angger masih dapat mengingat dengan baik garis-garis yang terpahat di atas lempengan-lempengan batu? Saya tidak dapat mengingat seluruhnya, Paman. Ada yang ingat, ada yang tidak. Tapi sepertinya sebagian besar saya telah lupa. Iya, apa boleh buat, Ngger? Kita sudah berusaha. Tapi nampaknya Sang Hyang Widi belum mengizinkan kita memperoleh hasil yang memuaskan. Apakah tidak mungkin kita menggali lagi mulut gua itu, Paman? Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, Nini. Kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Bukankah demikian, Kamandanu? Kau tidak keberatan, bukan, kita gali bersama-sama? Kalau memang itu merupakan satu-satunya cara. Iya, apa boleh buat? Kita harus menggalinya kembali. Kita tentu tidak rela kalau harta peninggalan Paman Ranubaya tidak dapat kita selamatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Mulai hari itu, mereka bekerja menggali batu-batuan yang menutup pintu goa. Mereka bekerja keras hingga menjelang malam tiba. Mereka bekerja dengan hati-hati, karena nampaknya dinding-dinding goa sudah banyak yang keropos oleh rembesan-rembesan air. Mereka terus bekerja, dan malamnya mereka tidur di atas semak belukar di depan pintu goa. Malam itu,
Arya Kamandanu kelihatan sangat gelisah. Ada apa, Kamandanu? Dari tadi kau membolak-balikan tubuhmu ke kiri dan ke kanan. Ada apa? Aku tidak bisa tidur. Kalau pikiranmu selalu menerawang jauh, kau tidak akan bisa tidur. Kau masih memikirkan pedang naga puspa dan jurus-jurus itu ya? Sampai kapan kita harus menggali batu-batuan itu, Bun? Ya, sampai kapan? Tentu saja sampai kita dapat mengambil kembali lempengan-lempengan batu itu. Kalau kita sudah dapat mengambilnya kembali, kau mempunyai tugas untuk mempelajarinya, Kamandanu. Untuk memahaminya dan mendalaminya, dan akhirnya menguasainya. Rasanya itu tidak mungkin, Buni. Masih ada hal-hal yang belum kita ketahui dengan lempengan-lempengan batu itu. Ya, sekalipun kita sudah dapat membacanya, tapi masih ada rahasia yang belum kita singkapkan. Semua itu harus dimulai sedikit demi sedikit, Kamandanu. Sekarang kita bisa membacanya dulu. Kemudian kita akan mencoba untuk melatih jurus-jurus itu. Dan selanjutnya, kita akan memahaminya secara terperinci. Dan akhirnya, kita baru akan menguasainya. Sudah 4 hari kita menggali batu-batuan itu. Dan sudah hampir 1 bulan lamanya kita meninggalkan istana Majapahit. Iya, kita tidak mungkin kembali tanpa laporan-laporan yang meyakinkan, Kamandanu. Kita ditugaskan untuk melacak sarang gerombolan atau sarang perampok-perampok jalanan itu. Kita sudah menemukannya. Tapi kukira sekarang mereka sudah memindahkan sarangnya ke tempat yang baru, Kamandanu. Nah, apa yang akan kita laporkan kepada Paman Lembu Sora? Kukira semua ini gara-gara pendekar cebol dari lereng Tengger itu. Gara-gara Empu Bajil dan Dewi Sambi. Selama ini mereka telah banyak membuat susah diriku. Bahkan mereka telah membantai keluargaku. Orang-orang seperti mereka itu harus dilenyapkan dari muka bumi. Suatu saat nanti, aku akan berhadapan dengan mereka dalam suatu pertarungan. Kayu yang ukurannya lebih besar dibanding bangunan-bangunan kayu yang lain. Itulah rumah kediaman Wong Agung, atau biasa juga disebut Jana Mahadwija. Bayangan itu tiba-tiba merunduk, begitu melihat ada seorang laki-laki melintas di sela-sela kandang ternak. Rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau tuhait, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Si Jana Lelung. Hampir saja dia memergoki aku. Untung dia tidak melihat kemari. Mau kemana Jana Lelung? Barangkali dia ditugaskan oleh guru untuk mengawasi tingkah lakuku. Aku harus berhati-hati. Tapi hatiku sudah mantap. Aku tidak mungkin selamanya menjadi murid Padepokan Tengger. Apa yang bisa kulakukan di tempat seperti ini? Hanya menjadi murid. Selamanya menjadi murid. Apa faedahnya? Aku tidak sudi seumur hidupku hanya menjadi seorang murid. Pokoknya, begitu aku dapat mencuri kitab Aji Segara Geni, maka segalanya akan beres. Nah, Jana Lelung sudah tidak nampak. Mudah-mudahan saja guru masih berada di ruangan semadinya. Bayangan itu
Yang ternyata adalah Empu Tong Bajil segera melompat. Sebentar kemudian pendekar cebol itu sudah lenyap di balik sudut-sudut kegelapan. Kakang Sudrapalong, buka pintunya, Kakang. Cepat, Kakang, buka pintunya. Aku melihat gejala-gejala yang mencurigakan. Cepat buka pintunya, Kakang Sudrapalong. Sebuah pintu yang terbuat dari papan kayu hutan yang tebal terkuak perlahan-lahan, dan wajah Sudrapalong muncul dari balik pintu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang dimaksudkan Jana Lelung sebagai hal yang mencurigakan? Dan apa yang akan dilakukan oleh Empu Tong Bajil di Padepokan Tengger? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter.